Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Rencanamu indah. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Berfirman Tuhan, kami rindu. Pimpin dan tuntun langkah kami oleh kebenaran firman-Mu yang adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan kita. Yeremia pasal 41 ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-7, datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama
Ia keturunan raja dan perwira tinggi raja, beserta 10 orang kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa. Sementara mereka makan roti bersama-sama di Mispa, maka bangkitlah Ismail bin Netanya dengan ke-10 orang yang ada bersama-sama dia. Lalu mereka memukul mati Gedalia bin Ahikam bin Safan dengan pedang. Demikianlah Ismail membunuh dia yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Juga semua orang Yehuda yang ada bersama-sama dengan Gedalia di Mispa dan orang-orang Kasdim, yakni prajurit yang terdapat di sana, dipukul mati oleh Ismail. Esok harinya sesudah ia membunuh Gedalia, ketika itu belum ada yang tahu, datanglah orang-orang dari Sikem, dari Silo, dan dari Samaria, 80 orang jumlahnya, yang janggutnya bercukur, pakaiannya koyak-koyak, dan badannya bertoreh-toreh. Mereka membawa korban sajian dan kemenyan untuk dipersembahkan di rumah Tuhan. Lalu keluarlah Ismail bin Netanya dari Mispa untuk mendapatkan mereka sambil menangis. Ketika ia bertemu dengan mereka, berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kepada Gedalia bin Ahikam." Tetapi ketika mereka sampai ke tengah-tengah kota itu, maka mereka disembelih oleh Ismail bin Netanya dengan dibantu oleh orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Mayat-mayat mereka dicampakkan ke dalam perigi. Tetapi di antara mereka terdapat 10 orang yang berkata kepada Ismail, "Janganlah bunuh kami, sebab kami masih mempunyai perbekalan tersembunyi di luar kota, yakni gandum, jelai, minyak, dan madu." Maka ia pun membiarkan mereka, tidak membunuhnya bersama-sama dengan rekan-rekan mereka. Adapun perigi, kemana Ismail melemparkan segala mayat orang-orang yang dipukulnya mati itu, adalah perigi besar yang telah dibuat oleh Raja Asa untuk menghadapi Baesa, Raja Israel. Itulah yang diisi Ismail bin Netanya dengan mayat orang-orang yang mati terbunuh itu. Lalu Ismail mengangkut sebagai tawanan seluruh sisa-sisa rakyat yang ada di Mispa itu, putri-putri raja dan semua orang yang masih tinggal di Mispa, yang telah ditempatkan di bawah Gedalia bin Ahikam oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pegawai itu. Ismail bin Netanya mengangkut mereka sebagai tawanan. Lalu ia berangkat untuk menyeberang ke daerah Bani Amon. Tetapi ketika Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mendengar tentang segala kejahatan yang telah dilakukan Ismail bin Netanya, maka mereka pun mengumpulkan semua anak buah mereka. Lalu mereka berangkat memerangi Ismail bin Netanya. Mereka bertemu dengan dia di telaga yang di Gibeon. Ketika seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Ismail melihat Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia, maka bersukacitalah mereka. Semua orang yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail dari Mispa itu berbalik dan pergi mengikuti Yohanan bin Kareah. Tetapi Ismail bin Netanya beserta 8 orang terluput dari tangan Yohanan dan pergi ke daerah Bani Amon. Lalu Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mengumpulkan seluruh sisa-sisa rakyat yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail bin Netanya dari Mispa. Setelah ia memukul mati Gedalia bin Ahikam, yaitu laki-laki, prajurit-prajurit, perempuan, anak-anak, dan pegawai-pegawai istana yang dibawa kembali dari Gibeon. Kemudian mereka berjalan terus dan berhenti di tempat penginapan milik Kimham dekat Bethlehem, dengan maksud berjalan terus menuju Mesir, untuk mengelakkan orang-orang Kasdim yang ditakutin mereka, oleh karena Ismail bin Netanya telah memukul mati Gedalia bin Ahikam yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, perikop hari ini memperlihatkan situasi yang kacau setelah kerajaan Yehuda secara praktis musnah karena telah dijadikan salah satu provinsi dari kerajaan Babel. Nubuat Yeremia telah menjadi kenyataan. Mereka tidak dapat lari dari penjajahan dan pembuangan ke Babel.
Sebenarnya dengan sikap Yeremia memilih tinggal bersama umat yang tersisa di Yerusalem, menunjukkan bahwa umat yang tersisa di Yerusalem pun masih dalam belas kasihan Allah. Gedalia yang ditunjuk oleh Raja Babel untuk memimpin Yerusalem juga seorang pemimpin yang baik, yang peduli akan kesejahteraan rakyatnya. Hal itu terlihat di pasal 40, boleh dibaca sendiri ya masing-masing. Sayang sekali, tetap ada orang-orang yang tidak mau tunduk pada kehendak Tuhan. Mereka ialah Ismail bin Netanya dan kelompoknya, yang rupanya Ismail adalah keturunan raja. Ia mungkin berambisi untuk menjadi raja. Maka secara diam-diam ia bersekutu dengan bangsa Amon untuk melawan atau memberontak kepada Babel. Secara licik, ia membunuh Gedalia dan para pengikutnya. Bahkan kemudian dengan keji ia membantai sekelompok orang Israel yang dari Sikem, yang pergi hendak beribadah. Ia bantai dengan keji, yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Tetapi perikop yang kita baca menjelaskan pada akhirnya Ismail harus lari juga mengungsi ke negeri Amon dan tidak bisa melakukan apa-apa. Akibat pemberontakannya, seluruh Yerusalem terancam pembalasan dari Babel. Penduduk Yerusalem memiliki alasan untuk takut, karena Gedalia adalah pemimpin yang diangkat oleh Raja Babel. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Yohanan, mereka bersiap-siap untuk melarikan diri ke Mesir, salah satu musuh Babel, dan pernah menjadi sekutu Yehuda untuk melawan Babel. Bapak Ibu, apa yang kita lihat dari kisah ini? Kasih setia Tuhan sebenarnya tidak pernah ditarik dari umatnya. Namun sayangnya ada saja dari umat Tuhan yang bebal, tidak mau belajar dari pengalaman dan kesalahan masa lalu. Bahkan tetap tidak mau tunduk dan taat kepada kehendaknya. Ketidaktaatan apalagi disertai pemberontakan tidak pernah menghasilkan apa-apa selain penderitaan dan bahkan hukuman lebih keras lagi. Kiranya kita belajar dari kisah ini untuk tidak mengeraskan hati, untuk memberontak dari pimpinan Tuhan melalui hamba-hambanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan sepanjang hari ini perjalanan kami bersama dengan Tuhan. Pimpinlah langkah kami Tuhan. Secara khusus hari ini mempersiapkan ibadah esok pagi, ibadah raya. Urapi semua yang ambil bagian dalam pelayanan, menantu Ayu yang akan memimpin ibadah, dan juga para pelayanmu. Dan siapkan tubuh jiwa roh dari umatmu datang bersekutu denganmu. Kebenaran firman hari ini mengajar lebih lagi kepada setiap kami, setia dan taat kepada Tuhan. Berkati semua yang pagi ini berdoa bersama. Kehidupan kami, penghidupan kami, rumah tangga kami, usaha pekerjaan, keluarga, dan juga pelayanan pengabdian kami kepada Tuhan. Demikian doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.